Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Hari ini aku lagi nginep di rumah ibu. Jadi ibu mertua aku tuh udah pindah ya rumahnya sekarang di Cigombong, pulang ke kampungnya dan nempatin rumahnya yang ada di Cigombong. Jadi sebelumnya itu rumahnya emang dikontrakin, sekarang rumahnya udah ditempatin sama ibu lagi. Nah oke, kita lagi jalan-jalan pagi. Ini tuh sekitar jam 7 lewatan gitu ya teman-teman, jadi mataharinya udah lumayan agak terik gitu. Nah oke, aku cuman bertiga aja sama suami. Kalau waktu kemarin itu kita jalannya bareng sama ibu, tapi karena hari ini ibu ada pengajian pagi-pagi, jadinya ibu nggak ikut. Cuman aku, suami aku sama Rimba aja. Nah di sini tuh enak cuacanya ya, dingin juga sih kalau malam, tapi kalau siang sama aja sih, masih panas-panas juga kayak di rumah aku. Jadi jarak dari rumah aku sampai ke rumah ibu ini bisa sekitar 50 menit lah ya, sejam lah perjalanannya, karena memang agak berjarak gitu. Terus yang paling aku suka kalau nginep di rumah ibu itu pemandangan di sawahnya, karena sawahnya bagus, udah gitu langsung viewnya sama Gunung Salak. Nanti kalian lihat sendiri deh. Nah ini dia teman-teman, pemandangannya cantik banget kan, sawah-sawah, terus juga ada Gunung Salak yang super jelas banget hari ini karena cuacanya lagi bagus. Terus suara gemercik air, suara aliran sungai, maksudnya bukan sungai sih, kayak solokan kecil gitu tapi bersih. Terus juga suara kicauan burung. Ini yang bikin aku betah banget tuh di sini teman-teman, enak banget suasananya tuh. Dan kalian bisa lihat nih, gunung tuh bener-bener jelas banget. Terus ada yang lagi panen padi juga. Healing banget kan aku tuh kalau kesini. Jadi sekarang tuh aku udah punya kampung, jadi bisa pulang kampung deh. Oke, ini aku udah pulang lagi. Jadi aku tuh nginep di rumah ibu cuma sehari aja. Hari ini aku mau ganti spray, udah jadwalnya. Terus aku juga mau rubah posisi kasur karena aku ngerasa kayak bosen posisi kasur kayak gini. Aku pengen dirubah-rubah gitu ya, biar ada suasana baru. Terus juga jadi enak aja gitu. Biasanya sih waktu dulu aku masih di rumah mama, waktu aku belum nikah, aku tuh sering banget pindah-pindahin posisi kasur, lemari, meja belajar kayak gitu. Jadi tuh nggak pernah bosan gitu sama suasananya yang itu aja. Nah kali ini di sini aku pengen rubah posisi kasur. Ini pertama kalinya aku rubah posisi kasur sih, karena kan di kontrakan aku yang sebelumnya itu aku nggak bisa ngerubah-rubah posisi karena kan memang agak sempit tempatnya. Tapi kalau di sini aku bisa nih, makanya aku mau coba di sini rubah posisi kasur biar ada suasana baru. Oke, aku cabutin dulu semuanya, kayak sarung bantal, sarung guling, semuanya aku lepas-lepasin. Nah sedikit cerita tentang rumah ibu yang ibu pindah ya. Jadi kan kontrakan aku yang dulu itu memang kontrakan punya ibu mertua aku ya. Terus juga sekarang ibu tuh pindah, jadi rumah yang ibu tempatin itu dikontrakin juga. Kenapa nggak aku tempatin rumahnya? Karena suami aku memang nggak mau tempatin di rumah itu, dan rumah itu dikontrakin lagi untuk penghasilan ibu gitu. Jadi ibu tuh punya penghasilan dari uang kontrakan yang ada di situ gitu. Jadi ibu tuh punya kontrakan rumah itu satu, sama di belakang tuh ada 6 pintu, kan lumayan ya buat ibu-ibu kan, maksudnya single parents gitu teman-teman. Jadi buat kehidupan sehari-harinya ibu gitu, di luar dari dikasih sama anaknya, di luar itu jadi punya pegangan gitu loh. Nah ini aku dibantuin sama suami untuk angkatin kasurnya. Ini aku vakum tapi ternyata banyak debu yang besar-besar, akhirnya ada yang nyangkut di vakumnya tuh, di rollernya. Jadi aku minta tolong suami aku untuk disapu-sapuin aja. Nah aku kan takutnya ada teman-teman ada yang nanya ya, kenapa kok ibu pindah gitu, padahal kan situ udah enak gitu. Jadi aku menjawab di sini aja. Jadi nanti aku nggak perlu jelasin lagi. Jadi ibu tuh pindah karena memang pengen pulang ke kampungnya aja gitu teman-teman. Itu kan kampungnya ibu, tempat kelahirannya ibu gitu. Terus di sana itu memang lebih banyak saudaranya ibu dibandingin di sini gitu. Terus
karena kan udah nggak ada bapak juga ya, ibu jadi kayak ngerasa udah deh pengen deket sama saudara-saudaranya gitu loh teman-teman. Tapi ibu di sana tinggalnya nggak sendiri, ibu kan masih punya anak satu lagi yang bujang, adiknya suami aku ya, cowok namanya cowok, dia tuh belum nikah, jadi nemenin ibu di situ. Oke, kita sudahi ceritanya. Buat teman-teman followers aku yang lama pasti tahu ya cerita dulu waktu aku di kontrakan lama. Itulah singkat ceritanya teman-teman ya. Nah, ini aku udah selesai pasang spraynya, tadi dibantuin sama suami juga. Menurut aku sih kayak gini posisinya enak, nyaman. Memang agak lebih sempit sih dibandingin yang kemarin, tapi ini menurut aku udah nyaman banget. Nah, ini aku tuh lagi ganti pasangin spray. Rimba tuh ikutan padahal dia lagi mau mandi, jadi diganggu-gangguin sama dia. Nah ya, jadi si kepalanya tuh ada di bawah jendela gitu. Menurut aku enak sih, jadi kayak adem, sepoi-sepoi juga. Jadi ada space juga nih di samping kasur. Aku mau naruh meja sama buku-buku aku di situ. Jadi nanti aku bisa cek buku aku di situ terus, biarpun nanti diberantakin sama Rimba juga. Tapi setidaknya aku punya tempat untuk naruh buku-buku aku gitu di meja kecil. Terus aku mau simpen juga ini karpet kecil yang panjang di kasur, di samping kasur. Nah, ini dia teman-teman. Gimana menurut kalian, lebih enak yang sekarang atau yang kemarin? Memang agak sempit, nggak bisa sholat di kamar karena nggak ada space-nya. Tapi kalau sholat itu biasanya aku di kamar yang kedua, di kamar mainnya Rimba tuh aku sholat di situ biasanya. Pengen bikin tempat tadinya kecil untuk khusus sholat, cuman belum nemu tempatnya, jadi aku sementara masih seperti ini dulu aja. Menurut aku udah oke banget sih, tempat kayak gini udah nyaman, enak, pokoknya karena suasana baru oke. Terus ini tuh malam-malamnya aku sama suami kayak pengen makan tapi nggak mau makan nasi. Ya udah, akhirnya aku mau bikin makaroni skutel teman-teman. Ini resepnya aku kasih tahu ya. Tapi ini tuh aku pakai bahan yang ada di rumah aja. Jadi ini aku cuman tumis cincang bawang putih, ditumis-tumis aja pakai margarin. Harusnya pakai bawang bombay plus pakai kornet, cuman karena aku nggak ada jadi aku pakai yang ada aja di rumah. Udah gitu, bawang putih yang udah dicincang ditumis tadi aku satuin sama makaroni yang udah direbus. Jadi makaroninya sebelumnya direbus dulu ya. Dan aku mau bikin white sauce-nya. Nah, untuk white sauce-nya ini pakai 3 sendok makan margarin. Kalau aku dikira-kira aja sih, sekiranya ini kayak 3 sendok makan, ya udah aku masukin aja ke teflon, terus aku cairkan. Dicairin margarinnya sampai benar-benar udah cair, pakai api sedang aja sih, nggak usah api yang panas-panas. Aku udah bikin yang kedua kalinya sih teman-teman, makanya aku sekarang bikin lagi karena suami aku katanya senang bisa dimakan untuk malam ini sama buat sarapan besok. Terus tambahin juga tepung terigu 1,5 sendok. Nah, terus udah gitu diaduk-aduk aja nanti sampai kental ya teman-teman, harus diaduk-aduk terus. Dan aku tambahin susu kental manis. Ini yang susu full cream ya, aku tambahin 250 ml. Tapi aku pakai ukuran yang kecil karena yang 250 ml nya nggak ada. Terus udah gitu diaduk-aduk aja. Jangan lupa ditambahin bubuk pala, aku pakai bubuk pala instan. Udah gitu aku tambahin juga pakai lada, sekira-kiranya aja secukupnya, terus diaduk-aduk. Nah, kalau sekiranya udah kental nih kayak gini nih, berarti itu udah oke, udah bisa dimatiin kompornya. Nanti tinggal disatuin aja sama si makaroninya. Nah, udah kayak gini kita satuin sama makaroninya yang tadi. Tapi sebelumnya aku tambahin dulu 1 butir telur. Jadi telur mentah aja kayak gini disatuin. Terus juga aku tambahin white sauce yang tadi. Tadi kan white sauce-nya lumayan agak banyak ya. Jadi aku masukin setengah untuk si makaroninya. Nanti setengah lagi aku taruh di atas untuk olesan si makaroni yang udah di plating di mangkuknya. Jangan lupa kasih seasoning kayak garam sama kaldu. Aku cuman pakai secukupnya aja. Udah gitu diaduk-aduk semua. Nanti tinggal tambahin aja kayak keju. Kalian bisa sih pakai keju parut biasa, pakai keju slice, itu sesuai selera. Tapi di sini aku karena ada keju mozzarella, jadi aku pakein keju mozzarella. Aku pakainya lumayan agak banyak, tapi nggak terlalu banyak juga sih. Ini yang bikin nanti melted gitu loh pas makan, apalagi pas anget-anget itu kayaknya enak banget. Teman-teman cobain. Kalau misalnya nggak ada mozzarella nggak apa-apa, bisa pakai keju biasa. Nah, white sauce yang tadi sisanya diolesin di atas makaroni yang udah di plating di mangkuk ini. Di atasnya biar lebih cantik lagi aku tambahin parsley. Sebenarnya kalau untuk rasa parsley ini nggak ada sih ya, menurut aku cuma bikin mempercantik aja, jadi kan enak gitu dilihatnya.
Nah terus aku oven deh, karena ovennya sebelumnya aku udah panasin dulu ya, jadi tinggal dimasukin aja. Kali ini aku pakai oven Miko, produk favorit aku, dan ini yang kapasitasnya 22 liter, gede ya. Oh iya, untuk suhunya aku pakai api atas bawah, suhunya 180 derajat, dan untuk waktunya aku 30 menit. Karena ada 4 tombol pengaturan, jadi gampang banget nih ngaturin sesuai dengan kebutuhan kita. Oven Miko ini memiliki tray penampung sisa makanan, terus juga memiliki 4 pemanas matangnya merata, pintu half open dengan ketebalan kaca, pintu setengah buka membantu hawa panas tidak mengenai wajah dan mudah pengecekan saat makanan. Kaca anti pecah dan tahan panas. Oh ya, ini anti lengket dan anti bau ya, anti korosi dan anti karat. Yang pasti oven Miko ini low watt, jadi kalian gak perlu khawatir listriknya ngejekrek. Untuk pengemasan, pengiriman kalian gak perlu khawatir. Untuk produk Miko ini kemasannya super bagus banget karena dia tuh double box dan paper wrapnya tebal dan dijamin ganti produk apabila ada kerusakan selama pengiriman. Jadi kalian jangan lupa kalau misalnya mau unboxing itu divideokan. Nah ini juga ada teman-teman join Miko benefit, kalian bisa nanti dapat benefit yang menguntungkan. Nah udah jadi, ini makaroni skutel aku bener-bener panasnya merata, terus teman-teman bisa lihat sendiri meltetnya kayak gimana. Cobain ya, dan kalian kalau mau beli oven yang kayak aku bisa langsung klik yang ada di deskripsi aku. Aku udah 2 kali coba bikin ini dan ini enak banget, teman-teman harus cobain di rumah, cocok buat nemenin nonton drakor. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan aku terus upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.